Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini yakni pertemuan ke-8 kalau tidak salah yang masih membahas tentang profiling ya dari sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan kupas pada pagi hari ini dari satu aspek yakni bagaimana kiprah peran ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di medan jihad ya. Jadi kita akan telusuri bagaimana sesungguhnya peran sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di beberapa medan jihad. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para sejarawan ilmuwan sirah itu menuturkan ya, menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ya ikut bersama dengan Nabi SAW dalam berbagai macam pertempuran, dalam berbagai macam medan jihad ya, mulai dari perang Badar sampai kemudian terakhir perang Tabuk begitu, tanpa absen begitu ya. Ini luar biasa gitu. Jadi sosok seperti Abu Bakar yang lembut begitu, tidak sebagaimana misalnya profiling sahabat mulia yang lain gitu misalnya, tetapi kemudian kiprahnya di medan jihad itu tidak perlu diragukan, itu Masya Allah ya. Bahkan Ibnu Katsir beliau menuturkan ulama sirah itu tidak lagi berselisih ya bahwa Abu Bakar itu tidak pernah ya sekalipun absen ya pada semua peperangan. Nah ini Masya Allah ya. Juga diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa, beliau mengatakan saya berperang bersama dengan Rasulullah SAW selama 7 kali peperangan, dan saya menjadi bagian dari pasukan yang dikirim dalam 9 kali perangan, sedangkan panglimanya ya biasanya bergantian, sesekali Abu Bakar, sesekali Usama ya, Usama ibn Zaid gitu. Nah, jadi itulah ya, jadi gambaran bahwa orang selembut Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah kemudian absen ya dalam medan jihad fisabilillah gitu. Hanya pada kesempatan kali ini, pagi hari ini ya, saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan ya berbagai macam ekspedisi jihad yang dilakukan, diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hanya beberapa momen saja gitu, diantaranya adalah perang atau jihad yang besar atau monumental gitu. Nah, baik ya, sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana kiprah atau peran ya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perang Badar gitu. Kita tahu ya bahwa perang Badar ini adalah perang yang pertama kali ya, perang besar yang pertama kali ikuti oleh kaum muslimin, oleh para sahabat mulia gitu. Nah, jadi dan pada saat itu memang karena ini pertama kali, bahkan digambarkan juga gitu ya, saya ingin jelaskan gitu, di antara background perang Badar itu kan ketika Rasulullah SAW itu hendak mengambil kembali ya harta kaum muslimin yang dirampas ya oleh orang-orang musyrikin Quraisy gitu. Dan kebetulan harta itu kemudian sebagian di antara mereka dijadikan modal perdagangan ya. Biasanya orang-orang Quraisy itu ya berdagangnya itu ya dari Mekah ke wilayah Syam, itu dikumpulkan modal-modal dari tokoh-tokoh mereka dan diperdagangkan, dipimpin oleh satu orang. Nah, kebetulan pada saat itu ya ekspedisi dagangnya orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan ya, dipimpin oleh Abu Sufyan dengan membawa sekian banyak perdagangan, tetapi hanya dikawal, hanya dibawa oleh sekitar 40 orang saja pada saat itu. Nah, Rasulullah SAW ketika mereka kembali dari Syam, itu hendak mengambil haknya kaum muslimin. Ya, waktu itu ya Rasulullah SAW bersama dengan sahabat jumlahnya sekitar 313 atau 314 orang. Sementara jumlah mereka itu sekitar 40 orang gitu. Nah, tetapi kemudian ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, rencana itu kemudian bocor. Ya, sampai kemudian Abu Sufyan itu mengirimkan semacam utusan cepat gitu ya untuk berangkat ke Mekah, mengabarkan bahwa pasukannya dihadang oleh pasukannya Nabi SAW. Padahal itu belum kejadian. Sehingga akhirnya
mereka orang-orang musyrikin Quraisy ya mengerahkan dengan sangat cepat 1.000 orang pasukan, ya, mengerahkan 1.000 orang musyrikin Quraisy ya dari Mekah menuju ke pertigaan, ya, karena Badar itu pertigaan ya, pertigaan antara apa? Pertigaan antara jalur perdagangan Mekah, Syam dengan Madinah gitu. Jadi semacam jalur perlintasan gitu ya, pertigaan antara Mekah di satu sisi ya di jauh di arah lalu kemudian Syam, dan mereka melewati Madinah. Nah, Badar ini kemudian kira-kira tempat di pinggir kota Madinah. Ya. Nah, sebenarnya ya hatinya para sahabat itu mereka tidak ingin bertemu dengan 1.000 orang pasukan musyrikin Quraisy gitu. Lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa perang Badar ini perang pertama yang dihadapi kaum muslimin, sehingga keinginannya para sahabat mulia itu, mereka itu inginnya bertemu dengan 40 orang yang mengawal ekspedisi dagangnya Abu Sufyan gitu. Nah, sehingga kemudian hatinya para sahabat itu semacam kira-kira antara yakin dan ragu, kira-kira begitu. Nah, karena itulah ya, dan ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, karena itulah Rasul SAW ingin memantapkan hatinya para sahabat gitu ya. Sahabat Muhajirin dimantapkan, juga sahabat Ansor ingin dimantapkan. Nah, cara Rasul SAW memantapkan niat mereka, memantapkan kesungguhan para sahabat adalah dengan bertanya kepada mereka gitu ya. Yang pertama ditanya adalah sahabat Muhajirin oleh Rasul SAW gitu ya. Dan di antara yang mengungkapkan pendapat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab dan Miqdad ibn Amr. Jadi mereka di antaranya sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pendapatnya. Intinya adalah bahwa ya mereka orang-orang Muhajirin ya tidak akan mundur, ya tidak akan mundur apapun resikonya, dan mereka akan berada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ketika Rasulullah SAW ya beberapa kali ditanya, yang bersuara orang-orang Muhajirin terus, ya sampai kemudian seolah-olah Nabi menginginkan yang menjawab itu adalah orang-orang Ansar, dan orang Ansar pun sama menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi Abu Bakar bersuara, Umar bersuara, termasuk di antara Miqdad ibn Amr yang kemudian juga kalimahnya, ungkapannya diabadikan dalam buku-buku sirah. Ya, apa yang dikatakan oleh Miqdad ibn Amr mewakili orang-orang Muhajirin, ya, yakni beliau mengatakan, ya Rasulullah, sungguh kami benar-benar iman padamu, maka laksanakan apa yang telah diperintahkan Rabbmu dan kami akan bersamamu. Nah, ini meneguhkan ya. Dan katanya, demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan oleh para pengikut Musa kepadanya. Ya, ini Bani Israel, ya. Apa kata mereka tuh, pengikutnya Bani Israel, ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dari Mesir ingin masuk ke Palestina, sementara di Palestina itu masih ada apa yang dikatakan musuh mereka, kira-kira begitu. Ini orang-orang Bani Israel nggak mau masuk Palestina, ya, orang-orang Yahudi itu nggak mau masuk Palestina, nggak mau masuk Baitul Maqdis gitu, karena di situ masih ada orang yang kira-kira kalau mereka datang pasti mereka diusir, ya pasti dihalangi gitu, pasti mereka diusir lagi. Apa jawaban dari orang-orang Yahudi itu kepada Nabi Musa alaihissalam? Kata mereka, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nah, ini kurang ajarnya orang Yahudi gitu. Kurang ajarnya orang Yahudi yang dikatakan, fadhhab anta wa rabbuk, ya, pergilah engkau ya Musa bersama dengan Tuhanmu, faqatila, dan berperanglah kalian berdua, inna hahuna qa'idun, sedangkan kami akan duduk saja nunggu di sini. Nah, itu kurang ajarnya siapa? Orang-orang Yahudi itu. Ya, mereka dibawa oleh Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun, dari Mesir, dibawa mau masuk Palestina, ya, ketika mau masuk, ya, melihat ada musuh mereka, ya, mereka nggak mau berperang gitu. Jadi sejatinya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang pengecut gitu ya, nggak mau perang.
Lalu dikatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Fadhhab anta wa rabbuk." Ya Musa, ya ente aja deh berangkat sama Tuhan, ya. Faqatila, dan berperanglah kalian berdua. Innaha huna qa'idun. Kami sementara kami duduk aja di sini gitu. Ya, kalau menang kabarin, kalau kalah ya kami tidak ikut kalah. Nah, itu kurang aja. Nah, tetapi itu kata Miqdad ibn Amr mewakili orang-orang muhajirin, ya, sebelumnya di antaranya Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Namun kami akan katakan, kalau kata Miqdad, pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kalian berdua. Sungguh kami akan berperang juga bersama kalian. Nah gitu. Jadi bukan hanya meminta nabinya untuk berperang, ya, tetapi juga kami akan berperang bersama kalian. Kami akan berjihad bersama kalian. Demi Rabb yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Seandainya engkau pergi bersama kami ke wilayah Barqil Ghimad. Ini daerah yang paling ujung ya di sekitar Yaman itu. Ya, para ulama menjelaskan demikian, itu Barqil Ghimad itu daerah yang sangat jauh lah kira-kira begitu. Niscaya kami akan berperang bersamamu menghadapi orang yang menghalangimu hingga ya engkau sampai ke sana. Nah, itulah kira-kira sikap dari sahabat mulia Miqdad ibn Amr, dan ya mewakili diantaranya sahabat-sahabat muhajirin, diantaranya tentu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi intinya pada kesempatan ketika Rasul ingin memastikan bagaimana mentalnya para sahabat, maka Nabi bertanya kepada mereka. Ya, jadi Nabi SAW tidak mengatakan, ayo kamu harus siap. Ya, tidak, tapi Nabi SAW meminta pendapat mereka. Ya, ternyata kemudian pendapat mereka luar biasa. Ya, intinya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Miqdad ibn Amr dan sahabat muhajirin itu menyampaikan pesan kepada Rasul, dan menyampaikan pesan tentu kepada sekitar 300 orang yang hadir pada saat itu, bahwa mereka tidak akan mundur menghadapi 1000 orang musyrik ya yang datang ya dari Mekah itu. Nah, jadi itu diantara peran Abu Bakar Siddiq. Jadi memantapkan ya, karena Abu Bakar diantara sahabat itu adalah yang paling senior, yang paling dekat dengan Nabi, dan ketika Abu Bakar menyampaikan kemantapan hatinya untuk menghadapi apapun yang terjadi, termasuk 1000 orang musyrikin Quraisy, sementara mereka hanya 314 orang, itu tentu akan memberikan efek keyakinan ya kepada seluruh pasukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Abu Bakar Siddiq juga punya peran yang senantiasa bersama dengan Nabi. Di antaranya dalam menginvestigasi keberadaan di mana pasukan musuh itu gitu. Ya. Karena mereka ini sama-sama kemudian mencari posisi gitu. Nah, jadi kita tahu ya, jadi satu sisi itu kemudian ada ekspedisi dagangnya Abu Sufyan ya dari Syam menuju ke Mekah gitu. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan posisi Badar itu di pertigaan begitu ya, di jalur perlintasan dekat kota Madinah. Sementara sisi yang lain 1000 orang pasukan itu datang dari Mekah. Ya, 1000 orang pasukan datang dari Mekah, dan Rasulullah dengan 314 orang itu ya berasal dari Madinah. Nah, Rasulullah SAW ingin mengetahui di mana sebenarnya posisi masing-masing pasukan ini. Ya, di mana pasukan ekspedisi dagangnya Abu Sufyan, di mana 1000 orang musyrikin Quraisy itu. Nah, maka kemudian ya Rasulullah SAW ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini mereka berdua. Gitu. Jadi terlihat betul bahwa kedekatan antara Abu Bakar dengan Rasul SAW. Sampai ketika misalnya Rasul ingin mengetahui di mana posisi pasukan, ya maka Rasul mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika kemudian sedang berkeliling tuh daerah di sekitar Badar, nah beliau berdua itu bertemu dengan salah seorang laki-laki tua di Arab, ya laki-laki tua orang Arab. Lalu kemudian Nabi SAW menggali informasi dari mereka. Ya, ketika kemudian tanya oleh Nabi, ya tahukah engkau pasukannya orang-orang Quraisy gitu ya, apakah ada rombongan orang Quraisy yang kalian ketahui dan rombongannya Muhammad yang kalian ketahui gitu, kira-kira begitu. Awalnya si laki-laki Arab ini ingin tidak mau terbuka ya, sehingga kemudian dikatakan, kalian siapa? Saya tidak akan memberitahukan sebelum kalian mengungkapkan jati diri kalian. Tidak, kata Rasulullah,
ya bilang aja dulu, nanti saya akan sampaikan saya siapa gitu. Jadi dia nggak tahu bahwa orang yang bertanya itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu dia jelaskan, ya aku mendapatkan informasi, aku dapatkan berita, karena berita ini memang cukup heboh juga gitu. Aku dapat berita bahwa orang-orang Quraisy datang pada hari anu, kalau kemudian dia tepat waktu datang, maka dia sudah di tempat ini, ya pada hari anu. Kira-kira begitu. Nah, sementara Muhammad datang pada hari anu dan hari anu, katanya begitu. Ya, kalau kemudian di tepat waktu, maka dia akan berada pada posisi tempat tersebut, ya pada hari apa disebutkan itu. Nah, lalu Rasulullah firm, ya yakin, oh betul kalau begitu ya. Jadi tebakannya, informasinya dari laki-laki tua Arab ini, ya itu kemudian akurat gitu, ya. Sehingga kemudian ketika ditanya, lalu kemudian kalian siapa ini? Ya, bertanya-tanya kepadaku, ya. Dari mana kalian? Rasulullah SAW menjawab, minal ma, dari air. Dari air. Rasulullah SAW hanya menyamarkan. Dari air itu maksudnya manusia berasal dari air, ya. Maksudnya dari sperma dan seterusnya gitu. Jadi untuk Rasulullah SAW tidak berbohong ketika kemudian dikatakan dari mana, ya. Rasulullah SAW menjawab minal ma, ya, dari air, ya. Baik, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terlihat sekali dalam konteks ini, ya, kedekatan, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi termasuk di antaranya ketika ingin menginterogasi, ya, pasukan, ya, di mana posisi orang-orang Quraisy begitu, ya, itu sudah ada posisi di mana. Itu penting sekali kalau dalam konteks perang, ya, posisi masing-masing musuh, posisi itu sangat berpengaruh gitu. Maka salah satu hal yang ingin diketahui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di mana, ya, posisi pasukan musuh gitu. Baik, ya, terus kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, bagaimana peran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, masih dalam perang Badar. Ya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kemudian di dalam Arish saja. Arish itu adalah semacam tenda yang tenda komando lah, ya, kalau istilah kita sekarang, ya. Ketika mengatur barisan pasukan, Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke tempat di mana beliau menjalankan komando. Ya, ini Arish. Jadi Arish itu adalah semacam tenda yang posisinya agak di tempat yang agak tinggi sehingga memudahkan untuk memberikan instruksi dan komando. Gitu, ya. Di pinggir lokasi pertempuran. Nah, di dalamnya Rasulullah SAW ditemani siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan tentu tenda komando ini itu diketahui adalah tempat yang sangat strategis gitu. Karena disitulah tempat kemudian para pemimpin pasukan, termasuk dalam hal ini adalah Rasulullah SAW, mengomandokan pasukan gitu. Ya, mengomandokan pasukan, dan tentu Arish inilah tempat yang sangat diburu, dicari gitu oleh musuh. Ya, karena mereka tahu bahwa Arish itu tempatnya para pemimpin. Sehingga kemudian orang yang paling banyak dicari, orang yang paling diburu, ya, adalah pemimpin pasukan. Karena biasanya ketika pemimpin pasukannya itu sudah lumpuh, maka lumpuhlah seluruh pasukan gitu. Nah, di dalamnya itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Lalu saya katakan ini tempat yang paling berbahaya sebenarnya Arish itu, gitu, ya. Walaupun dia hanya tenda komando, ya, tetapi kemudian, ya, dia adalah tempat yang paling berbahaya. Karena apa? Karena orang pasti mencari itu tempat komandonya, dan pasti diisi oleh para pemimpin. Sementara di bagian luar itu dijaga oleh beberapa orang pemuda Ansar, di antaranya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, gitu, ya. Itulah kemudian yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dalam hal ini Abu Thalib, ya, Ali ibn Abi Thalib, beliau menceritakan tentang keberanian Abu Bakar bersama dengan Nabi.
Ya, suatu saat ketika beliau menjadi pada masa beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai ya sekalian manusia, ya siapakah orang yang paling berani, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan mereka tentang siapa orang yang paling berani itu. Ya, lalu kemudian orang-orang ditanya oleh Ali bin Abi Thalib menjawab, Anda ya Amirul Mukminin. Kebetulan saat itu Ali bin Abi Thalib sudah menjadi khalifah, ya, jadi Amirul Mukminin. Anda ya Amirul Mukminin, ya, yang paling berani Anda gitu. Karena mereka tahu ya keberanian Ali bin Abi Thalib begitu luar biasa, ya. Tidak ada orang yang ditakuti oleh Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Ya, bahkan dalam perang tanding saja Ali bin Abi Thalib itu, ya, sekali perang tanding bisa mengalahkan 1, 2, 3 orang gitu, ya. Dengan postur tubuhnya yang luar biasa, pedang juga luar biasa. Ali bisa mengalahkan berapa orang. Maka wajar kalau orang ditanya oleh Ali, dia mengatakan, orang yang paling berani Anda ya Amirul Mukminin. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, kalau saya, ya, memang tidak ada seorang pun yang menantang saya, kata Ali itu. Melainkan aku akan membalas. Maksud Ali bin Abi Thalib, ya, kalau ada orang yang nantang saya, pasti saya akan lawan, pasti saya akan balas, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, tetapi kata Ali bin Abi Thalib, orang yang paling berani itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ini luar biasa. Ini bagaimana pandangan anak muda pemberani Ali bin Abi Thalib bertanya kepada orang-orang siapa orang yang paling berani. Ya, mereka berasumsi Ali bin Abi Thalib, Anda ya Amirul Mukminin. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, tidak. Ya, kalau saya memang kalau ada orang yang nantang saya pasti akan balas, saya pasti akan lawan. Tetapi orang yang paling berani adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abu Bakar ini postur tubuhnya bukan tinggi besar, ya, orang yang kurus bahkan dikatakan, karena digambarkan sarungnya aja sering melorot gitu. Ya, tetapi kata Ali bin Abi Thalib, orang yang paling berani itu Abu Bakar. Ya, jadi katakanlah dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib pada perang Badar itu, kami membuat arish untuk Rasulullah. Arish itu tadi ya posko, ya tenda komando untuk Rasulullah SAW. Lalu kami berkata, siapa yang berani menemani Rasulullah di dalam arish supaya tidak ada seorang pun dari orang musyrik yang menyerang Rasulullah. Nah, karena apa? Karena lagi-lagi saya katakan, posisi arish tenda komando ini sangat menentukan, sangat penting, gitu ya. Maka sungguh demi Allah, kata Ali, tiada seorang pun yang mencoba mendekati beliau melainkan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar menghunus pedangnya di atas kepalanya Nabi, sehingga tak seorang pun dari kaum musyrikin yang mencoba menyerang beliau, melainkan ia langsung menyerang orang tersebut. Maka dialah orang yang paling berani, yakni orang yang luar biasa perlindungannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq itu. Jadi tidak diragukan lagi, walaupun tubuhnya Abu Bakar, ya, perawakan Abu Bakar tidak tinggi besar, melainkan bahkan dalam banyak kitab sirah digambarkan agak kurus memang Abu Bakar, tapi ya kalau keberanian itu bukan menyangkut tentang berat badan, kalau keberanian itu bukan menyangkut tentang postur tubuh, tapi menyangkut masalah nyali, kira-kira begitu, ya. Maka Abu Bakar lah orang yang paling berani, ya. Nah, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, Abu Bakar lah orang yang paling pertama menerima berita kemenangan di samping Nabi SAW. Berita kemenangan pada perang Badar di samping Nabi SAW. Jadi orang yang paling pertama kali mendengar berita kemenangan pasukan kaum muslimin, ya, sebelum terjadi peperangan, ya, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali mendapatkan berita bahwa umat Islam pasti menang gitu. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Rasulullah SAW itu berdoa luar biasa gitu. Karena lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa itulah perang besar pertama yang dialami kaum muslimin. Belum pernah dialami sebelumnya perang besar seperti itu, ya. Bahkan posisinya kan umat Islam itu 1:3, 313 melawan 1000 orang gitu. Maka Nabi SAW tidak pernah tuh henti-hentinya berdoa, ya, di dalam aris tuh, di dalam tenda komando, ya, minta sama Allah, ya Rabb, orang-orang Quraisy telah datang dengan kesombongan, ya Rabb. Mereka ingin mendustakan Rasulmu, ya Rabb, dan mereka ingin mendustakan Engkau, ya Rabb. Maka aku bermunajat dan memohon janjimu, ya Rabb, ya, sambil Rasulullah SAW berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani,
Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma in tuhlik hadhihi al-'isabah min ahli al-islami la tu'bad fil ardi. Ya Allah azza wa jalla, ya anjizli ma wa'adtani. Penuhilah janjimu kepadaku ya Rabb. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, berikan apa yang telah engkau janjikan kepadaku ya Rabb. Allahumma in tuhlik hadhihi al-'isabah. Ya Rabb, jika engkau membinasakan pasukan Islam ini min ahlil Islam la tu'bad fil ardi, maka tidak ada ya orang-orang akan beribadah menyembahmu di muka bumi ini ya Rabb. Nah, gitu. Jadi itu saking Rasulullah SAW berharapnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Rasul keluar kalimat ya in tuhlik hadhihi al-isabati min ahli al-Islam la tu'bad fil ardi. Kalau ini habis ya Rasulullah nih pasukan, maka nggak ada orang yang akan menyembahmu di muka bumi. Kira-kira begitu. Ini bukan ancaman tapi bukti dari kepasrahan gitu loh. Saya serahkan semuanya kepadamu ya Rabb. Ya. Jadi sampai Nabi SAW mengatakan demikian gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Rasul terus berbunajat tidak henti-hentinya, ya, terus berdoa tidak henti-hentinya, ya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala sambil ngangkat tangan sampai sorbannya Nabi jatuh dari pundaknya. Rasul nggak sadar itu, bukan nggak sadar ya, maksudnya Rasul nggak pedulikan itu, sorbannya Nabi jatuh ke bawah. Dan Abu Bakar mendatangi Rasulullah, meletakkan kembali sorban itu pada kedua pundaknya Nabi SAW. Ya, lalu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, cukup apa yang telah engkau minta kepada Rabbmu, karena sungguh ia akan memberikan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Gitu. Itu Abu Bakar sambil begitu, saking Rasulullah itu enggak berhenti doa sama Allah. Ya Allah, kabulkan, ya Allah, berikan apa yang telah engkau janjikan ya Rabb. Terus menerus Rasul berdoa begitu. Ya, sampai kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, udah cukup ya Rasulullah, cukup ya, pasti Allah akan memberikan apa yang telah dia janjikan gitu ya. Nah, itu Abu Bakar Siddiq. Maka dalam arsy itu setelah berdoa Rasulullah SAW tertidur ya, setelah kemudian tertidur ya setelah bangun tersadar ya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar Siddiq, bergembiralah ya Abu Bakar, telah datang kepadamu pertolongan Allah. Itu malaikat Jibril datang mengendalikan kudanya, di gigi-gigi bagian depannya terdapat debu. Ya, jadi tergambar Nabi SAW setelah bangun dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan tergambarkan di situ datang rombongan malaikat ya dipimpin oleh Jibril alaihissalam yang membantu kaum muslimin pada perang Badar. Dan Rasulullah SAW keluar dari Arish, keluar dari posko komando ya, untuk menyemangati kaum muslimin. Kita menang, kita pasti menang. Aku mendapatkan wahyu ya bahwa kaum muslimin dimenangkan Allah. Nah, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Anfal ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ya. Dan ketika kalian beristighosah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighosah, ya, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum. Ya, maka kemudian ya Allah mengabulkan bagi kalian doa-doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sungguh aku benar-benar, kata Allah, membantu kalian dengan ya bi alfin minal malaikah, dengan 1000 malaikat murdifin yang berada di belakang. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Dan Allah tidaklah menjadikan hal tersebut kecuali sebagai kabar gembira agar hati-hati kalian bisa tenang dengannya, gitu ya. Dan lagi-lagi saya katakan, ya ini para sahabat ini masih gambling sebenarnya,
mereka tuh hatinya lebih suka bertemu dengan 40 orang yang berasal yang mengawal ekspedisi dagang. Ya, karena jumlah mereka 300 daripada bertemu dengan 1000 orang gitu. Ya. Jadi Allah kabarkan demikian, ya illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum, ya, sebagai kabar gembira dan untuk menenangkan hati-hati mereka. Wa man nasru illa min indillah, dan pertolongan itu tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, jadi berita tentang bahwa kaum muslimin pada perang Badar akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala itu diterima ya pertama kali oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini bagaimana peran Abu Bakar dalam perang Badar, masih perang Badar. Ya. Bagaimana sikap Abu Bakar terhadap tawanan perang Badar? Ya, terhadap orang-orang yang ditawan oleh pasukan kaum muslimin dalam perang Badar. Nah, jadi secara khusus lagi-lagi Rasul bertanya juga tuh kepada para sahabat. Ya, bagaimana pandangan kalian ini tawanan perang mau dibagaimanakan? Ya, mau diapain kira-kira gitu. Secara khusus Rasul bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, kata Rasul SAW, apa pendapat dan usul kalian berdua? Ya, menyangkut para tawanan perang ini. Diapain mereka, kata Rasul. Rasul nanya ke siapa? Ya, dua orang ini yang paling dekat dengan Nabi, yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengatakan, quwwatun lana 'alal kuffar. Kekuatan itu kiri di tangan kita, bukan di tangan orang-orang kafir. Mereka itu lemah posisinya, ya, kita itu kuat, ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, quwwatun lana 'alal kuffar wa asallahu an yahdiyahum lil islami fayakunu lana ardan. Maka siapa tahu kalau mereka dimerdekakan dengan bayar fidyah, ya, kemudian Allah menunjukkan mereka ke jalan Islam, maka mereka akan menjadi kekuatan kita, gitu. Ketika mereka lemah, tapi ketika mereka mau masuk Islam dengan bayar fidyah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka boleh jadi mereka akan jadi penguat kaum muslimin. Ya, ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirah. Wahai Nabi Allah, mereka itulah anak-anak pamanmu dan keluarga dekatmu. Ya, memang demikianlah faktanya bahwa 1000 orang yang datang dari Mekah itu banyak adalah saudara-saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, ya Nabi Allahum banul ammi wal ashirah. Mereka itu adalah anak-anak dari pamanmu dan keluarga dekatmu. Ya, intinya Abu Bakar menyarankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan mereka. Ya, tidak untuk membantai mereka, ya, tetapi untuk kemudian memaafkan mereka, ya. Nah, gitu, ya. Tetapi tentu dengan syarat tertentu, ya. Jadi supaya mereka membayar tebusan. Jadi silahkan kalian boleh bebas tapi dengan membayar tebusan sekian. Kalau nggak mampu bayar, nanti dijelaskan di belakang, boleh kalian mengajarkan penduduk Madinah, anak-anak mereka, ya, dengan baca tulis. Kalau udah bisa kalian bebas. Tuh, begitu bijaknya Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sementara ketika Rasul bertanya kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, apa jawaban Umar? Bagaimana pendapatmu ya Umar Ibn Khattab? Ya, maka Umar berkata, tidak ya Rasulullah, saya nggak sepakat. Nah, gitu, ya. Jadi Abu Bakar itu menyarankan Rasul udah maafkan saja, lalu kemudian suruh mereka bayar jizyah, suruh mereka bayar tebusan, ya. Mereka boleh bebas tapi bayar tebusan, gitu. Sehingga tebusan itu yang akan menguatkan kaum muslimin dengan tebusan tersebut. Ya, tahu jumlah mereka juga nggak begitu banyak, kira-kira begitu. Kata Umar, tidak ya Rasulullah, saya nggak sepakat. Ya, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi saya berpendapat sebaiknya Anda menyerahkan mereka kepada kami untuk kami bunuh, kata Umar. Nah, inilah bedanya, ya, antara Umar dengan Abu Bakar itu. Abu Bakar lembut, ya, bukan berarti kemudian mulia dan tidak mulia. Semua sahabat mulia. Tapi inilah karakter masing-masing sahabat, gitu, ya. Ketegasan Umar tidak membuat Umar lebih mulia, ya, daripada Abu Bakar As-Siddiq, dan kelembutan Umar itu pun tidak membuat kemudian Abu Bakar tidak lebih mulia dari Umar bin Khattab. Mereka sama-sama mulia, hanya karakter mereka yang berbeda.
Dan ketika ditanya kepada Umar bin Khattab, tidak ya Rasulullah, saya nggak sependapat dengan Abu Bakar. Ya, kalau saya berpendapat, baiknya Anda menyerahkan mereka itu kepada kami untuk kami bunuh, kata Umar. Anda tugaskan kepada Ali bin Abi Thalib untuk membunuh Uqail. Anda tugaskan kepada saya untuk membunuh si Fulan, seorang yang masih kerabatnya Umar, karena mereka tokoh dan pembesar kekafiran, kata Umar bin Khattab. Pada akhirnya, tetapi Rasulullah SAW memegang pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tawanan perang kemudian dimerdekakan dengan bayar fidyah, dengan tebusan, bayar harta tebusan dengan jumlah tertentu, ya. Tetapi bagi yang nggak bisa mampu bayar, diwajibkan mengajari baca tulis kepada kaum muslimin yang saat itu masih buta huruf. Ya, setelah mereka bisa, lalu mereka dilepaskan. Nah itulah sehingga pada akhirnya Rasulullah SAW mengambil pendapatnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kemudian ya, dengan karakter dua orang sahabat yang berbeda ini, Rasulullah SAW mengatakan, ya sungguhnya kamu ya Abu Bakar adalah seperti Nabi Isa. Ketika berkata seperti yang direkam dalam ayat, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Rabb, ya, jika engkau menyiksa mereka, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Ya, wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, ya, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguh engkau adalah ya zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah itulah ungkapan dari Nabi Isa alaihissalam. Dan engkau ya Umar, ya sedangkan engkau ya Umar seperti Nabi Nuh. Gitu. Jadi Rasul mengibaratkan ini nggak ada yang salah dari dua orang ini, dari dua sahabat mulia ini. Ya, Rasul menyebut Abu Bakar itu seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, dan menyebut Abu Bakar Siddiq seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ketika ia berkata seperti yang direkam dalam ayat, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya, lalu kemudian Nuh berkata, ya Rabb, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tertinggal di atas muka bumi. Ya, maka kemudian datanglah banjir bandang, datanglah banjir yang menghabisi orang-orang kafir pada saat itu. Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya, itu Nabi Nuh alaihissalam. Ya Rabb, jangan tinggalin seorang pun orang kafir di muka bumi. Maka Allah datangkan banjir besar yang menghabisi seluruh orang-orang kafir, dan kemudian diselamatkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dua orang tidak ada yang berbeda, karakter mereka hanya karakter aja yang berbeda. Ya, sementara Rasul memuji mereka, ya Abu Bakar seperti Nabi Isa alaihissalam dan Umar seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini bagaimana sikap dua nabi ini terhadap umatnya, ya, terhadap umatnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana peran Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Badar. Ya, itu kita lihat begitu rupa luar biasa, dari mulai bagaimana Rasul meminta pendapat ini untuk kemudian lanjut atau tidak, para sahabat yakin atau tidak, ya mau terus maju atau tidak, sampai kemudian Abu Bakar punya peran, ya, di antaranya adalah memberikan masukan terkait dengan bagaimana menyikapi tawanan perang, ya, pada perang Badar pada saat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran Sayyiduna Abu Bakar Siddiq dalam perang Uhud dan Hamrul Asad. Ini perang setelah perang Uhud, ya, berikutnya, hari berikutnya gitu, ya. Bagaimana peran Abu Bakar Siddiq dalam perang Uhud dan Hamrul Asad, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Ya, dan ya sejarah juga mencatat bahwa kaum muslimin karena keteledoran, karena kelalaian, karena ketidaktaatan kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika kemudian pasukan pemanah itu turun ke bawah, ya, tergiur oleh harta rampasan perang, tertinggal hanya sekitar 10 orang saja, maka kemudian pasukan musyrikin Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Khalid ibn Walid itu menyerang, ya, dari belakang orang-orang yang ada di Jabal Rumman,
ya Jabal Rumat pada saat itu, dan kaum muslimin terpukul mundur. Nah, karena Jabal Rumat itu adalah tempat yang strategis yang ditempatkan Rasulullah 5 orang pasukan pemanah. Tapi kemudian 40 orang turun ke bawah, tergiur harta rampasan perang, dan kemudian tinggal 10 orang itulah dipukul mundur oleh Khalid ibn Walid yang saat itu masih berada di pasukan musyrikin Quraisy. Ya. Intinya kaum muslimin tercerai-berai, ya, terpisah, ya, banyak di antara mereka yang berlarian, berhamburan, ya, karena tidak tidak menduga mendapatkan serangan begitu rupa. Dan mereka tidak menduga bahwa benteng pertahanan kaum muslimin itu jebol gitu ya. Nah, maka kemudian mereka tercerai-berai, ya, dan tersiar rumor pada situ bahwa Rasulullah SAW terbunuh, ya, dan muncul berbagai macam reaksi dari para sahabat, ya. Medan pertempuran Uhud pada saat itu sangat luas dan masing-masing orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, sementara apa yang difikirkan oleh Abu Bakar? Sementara apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ya, yang difikirkan oleh Abu Bakar Siddiq saat itulah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebagian orang di antara mereka itu ya bagaimana menyelamatkan diri masing-masing gitu ya. Tentu tidak semuanya begitu. Ya. Maka Abu Bakar menerjang, membelah barisan pasukan, ya. Dan dan Abu Bakarlah orang yang kemudian paling pertama ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pasukan kaum muslimin itu tercerai-berai. Jadi setelah kemudian entah di mana itu Rasulullah SAW di mana, maka dicari adalah Rasulullah SAW. Maka ditemukanlah ya Rasulullah SAW, ya, dan dengan cepat Abu Bakar menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi Nabi, karena Nabi adalah orang yang paling dicari, ya, untuk kemudian dihabisi, dibunuh oleh orang musyrikin Quraisy, ya. Maka saat itu sahabat yang berkumpul di sekeliling Nabi, ya, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Ali ibn Abi Thalib, ada Talha ibn Ubaidillah, ada Zubair ibn Awam, ada Umar bin Khattab, ada Al-Harith bin Sammah, Abu Dujana, Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat mulia lain. Nah, itu adalah berkumpul, ya, kalau nggak salah sekitar 10-an orang, ya, untuk melindungi Nabi SAW. Dan orang yang pertama kali berada di sisi Nabi adalah, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana sikap Abu Bakar untuk lebih dulu menyelamatkan Rasulullah SAW. Maka mereka bersama-sama Rasul bergerak menuju ke arah celah Gunung Uhud. Ya, jadi ada di Gunung Uhud itu ada celah begitu, ya, yang kemudian mereka lari di situ yang sulit untuk dikejar oleh orang musyrikin Quraisy. Kalaupun ada orang Quraisy di bawah itu pasti dengan mudah dipanah dari atas, kira-kira begitu, ya. Sekarang kalau kita lihat di Uhud itu ada celah yang dulu itu tempatnya Rasulullah SAW berlindung di balik celah tersebut. Dia dilindungi oleh para sahabat mulia yang lainnya, ya. Dilakukan itu dalam rangka mengembalikan kekuatan material, moral, dan spirit mereka, ya, untuk kemudian menjaga ketenangan, ya, pasukan kaum muslimin. Nah, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat perang Uhud, ya, Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan, ya, bercerita tentang Uhud, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau mengisahkan itu adalah hari yang semuanya ada milik Talha bin Ubaidillah. Nah, tentu istimewa ini, ya. Tidak semata Abu Bakar mengatakan bahwa perang Uhud adalah miliknya Talha bin Ubaidillah. Ya, kenapa kata Abu Bakar Siddiq? Ya, kata Abu Bakar, pada perang Uhud aku adalah orang yang pertama kali menerjang, lari menuju posisi di mana Rasulullah berada. Lalu kau melihat seorang laki-laki berperan di sekitar Rasulullah untuk melindungi beliau. Ya, jadi orang-orang menyerang Nabi, di situ ada Talha bin Ubaidillah yang menghadang siapapun orang yang ingin mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu aku berkata orang itu pasti Talha. Itu betul, ya, orang itu Talha. Dan Rasulullah SAW berkata, kata Nabi SAW, itu tolong saudaramu itu karena ia terluka parah. Jadi Rasul mengatakan tolong Talha sedang terluka parah. Yang beliau maksudkan adalah tadi Talha, ya. Namun kami beberapa orang sahabat termasuk Abu Bakar tidak mempedulikan perkataan Nabi, bukan apa-apa, karena mereka ingin melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena tidak ingin mengikuti apa yang dititahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun setelah posisi Rasulullah aman, ya, Rasulullah SAW dirawat karena waktu itu Rasulullah SAW sempat terluka begitu,
Lalu kemudian mereka menolong Tolha, ya, Ibnu Ubaidillah. Kemudian kami mendatangi Tolha yang waktu itu berada di sebuah cekungan, ya, di sebuah dataran rendah. Kami mendapati pada tubuhnya terdapat 70 sekian luka. Bayangin, tubuhnya Tolha, ya, karena melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai luka 70 sabetan, ya, 70 luka-luka. Ada luka tikaman, luka tembakan panah, luka hantaman senjata, memar. Bahkan ada jarinya Tolha yang terputus. Karena apa? Karena melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun merawat Tolha ibnu Ubaidillah. Maka Abu Bakar Siddiq wajar ketika mengatakan, ya, hari itu perang Uhud semuanya adalah miliknya Tolha ibnu Ubaidillah. Ya, Masya Allah, ya. Dan kita lihat kedudukan Abu Bakar Siddiq tidak hanya di situ, ya. Dalam perang Uhud juga terlihat ketika kemudian posisi masing-masing sudah seimbang lah, kira-kira begitu. Pada Rasul pada posisi aman, ya. Ini Abu Sufyan mencari-cari, ya, kira-kira tokoh-tokoh Mekah, tokoh-tokoh Madinah, Rasul dan para sahabat itu masih ada atau tidak gitu, masih hidup apa enggak, ya. Maka dia teriak tuh, Abu Sufyan teriak, ya, untuk kira-kira memancing suara kaum muslimin, gitu ya. Abu Sufyan teriak-teriak untuk memancing suaranya kaum muslimin. Apakah ada di antara kalian itu Muhammad? Kata Abu Sufyan. Apakah di antara kaum itu ada Muhammad? Ya, tentu kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul melarang para sahabat untuk bicara menanggapi apa yang dikatakan Abu Sufyan. Karena para sahabat itu biasanya gatal, tidak ingin saja menjawab perkataan orang kafir itu, gitu, untuk menunjukkan Rasul masih ada, kira-kira begitu. Tapi Rasul melarang, jangan bicara apapun, ya, supaya mereka nggak tahu posisi kita. Ya, padahal kalau nggak dilarang itu hampir pasti sahabat masih mengatakan Rasul masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, kira-kira begitu. Ya, itu saking beraninya para sahabat sebenarnya, ya, saking beraninya. Jadi ketika Abu Sufyan bertanya, itu ada nggak di antara kalian tuh Muhammad masih ada nggak gitu? Ya, Rasul berkatakan diam, ya, jangan bicara. Lalu ditanya lagi, ya, apakah ada di antara kalian, ya, putra Abu Quhafah, ibnu Abi Quhafah, maksud Abu Bakar As-Siddiq, ya. Rasul melarang sahabat untuk menanggapi perkataannya Abu Sufyan, ya, jangan bicara sepatah kata pun, karena nanti mereka akan menyangka kita masih masih hidup, mereka akan menyerang kita. Kemudian dia bertanya lagi, apakah ada di antara kalian putranya Al-Khattab, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul pun melarang mereka untuk bicara sepatah kata pun. Nah, kemudian kemudian Abu Sufyan kembali ke teman-temannya, pasukannya. Orang-orang itu, maksudnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, telah terbunuh katanya. Kata Abu Sufyan, asumsi Abu Sufyan. Karena ketika Abu Sufyan bersuara demikian, ada nggak di antara kalian yang di situ ada Muhammad, ada Abu Bakar nggak, ada Umar nggak? Tidak ada yang menjawab seorang pun, karena dilarang Rasulullah, gitu. Yakin kalau kemudian tidak dilarang Rasul, pasti Umar akan mengatakan ada, ya, kira-kira gitu. Ya, karena Umar tidak ingin dipersepsikan sebagai orang yang kalah gitu, ya. Ya. Lalu Abu Sufyan kembali ke kaumnya, ya, ke pasukan, dikatakan orang-orang itu semuanya sudah terbunuh karena mereka nggak bersuara, kira-kira begitu. Ini menunjukkan pandangan Abu Sufyan. Lagi-lagi, kenapa Abu Sufyan menyebut Rasulullah, menyebut Abu Bakar, menyebut Umar? Karena 3 orang itulah orang yang paling berpengaruh, gitu. Jadi posisi Abu Bakar itu bisa terlihat, ya, pada seruannya Abu Sufyan ketika beliau menyeru, ada tidak di antara kalian Abu Bakar? Itu menunjukkan Abu Bakar itu punya pengaruh, ya. Kalau tidak punya pengaruh, mana mungkin disebut oleh Abu Sufyan, ya, pada saat itu. Baik, ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Khandaq dan perang Bani Quraidah, ya? Nah, pada saat itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq pada perang kedua perang tersebut, ya. Karena kemudian perang Khandaq dan Bani Quraidah itu yaitu beriringan, gitu ya. Setelah perang Khandaq selesai, lalu kemudian Rasulullah SAW mengeksekusi orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Abu Bakar As-Siddiq pada perang tersebut selalu menyertai Rasulullah SAW. Jadi nggak pernah terpisah. Ya, termasuk pada perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, ya, Abu Bakar ikut sendiri mengangkut tanah galian parit dengan bajunya sendiri.
Nah ini kan ya, jadi saat itu tentu sangat terbatas ya, perlengkapan peralatan terbatas ya, mungkin pengki terbatas gitu ya, alat-alat mengangkut tanah terbatas. Abu Bakar sendiri yang mengangkut tanah galian parit yang digali itu ya, kerikil-kerikilnya, batu-batuannya, tanah-tanahnya dengan bajunya sendiri, dengan bajunya Abu Bakar. Abu Bakar juga ikut terjun langsung bersama para sahabat lain menggali parit supaya bisa cepat selesai pada waktu yang normal yang telah ditargetkan. Jadi tersiar kabar orang-orang musyrikin bergabung dengan orang-orang Yahudi, ada orang-orang musyrik yang lain, Bani Ghatafan dan yang lain itu hendak menyerang Madinah dan diprediksikan mereka datang sekitar 6 hari 6 hari menjelang. Maka Rasul setelah bermusyawarah dengan para sahabat menggali parit ya, dan waktu yang ditargetkan 6 hari harus selesai, 1 pekan selesai. Karena kalau ketika kita gali belum selesai, udah habis kita kaum muslimin. Maka pada saat itu luar biasa. Ya para sahabat itu, bahkan Rasul sendiri ikut menggali parit pada saat itu. Termasuk Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menggunakan bajunya sendiri ya untuk menggali parit ya, untuk kemudian mengangkut tanah, mengangkut kerikil bebatuan ya dengan bajunya sendiri. Itu Masya Allah ya, sehingga pada gilirannya ya dengan upaya keras para sahabat ya tidak menjadikan orang-orang koalisi pasukan Ahzab itu kemudian bisa menembus Madinah karena terhalang oleh parit, yang diantara orang yang juga punya peran di situ adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peran Abu Bakar As-Siddiq dalam perang perjanjian Hudaybiyah? Ya, dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, sebab perjanjian Hudaybiyah itu terjadi kan ketika Rasulullah itu hendak melakukan ibadah umrah ke Baitullah Haram. Nah, jadi Rasulullah SAW bermimpi ya masuk ke kota Mekah dengan aman gitu ya, maka kemudian tergerak hatinya Nabi untuk berangkat ke Mekah hanya melaksanakan ibadah gitu, hanya melaksanakan ibadah gitu. Ini juga sebenarnya langkah yang nekat ya, nekat dalam tanda petik tentunya, karena setahun sebelumnya itu terjadi perang Khandaq yang orang-orang musyrikin Quraisy gagal menembus Madinah dan mereka pulang dengan penuh kekecewaan. Nah ini Nabi SAW ingin berangkat ke Mekah ya dengan resiko yang sangat besar gitu. Tetapi Rasulullah SAW memang niatnya hanya untuk ibadah. Rasulullah SAW niatnya hanya untuk umrah. Rasul niatnya hanya untuk ziarah Ka'bah gitu. Maka Rasul mengajak 1.400 orang sahabat tanpa membawa perlengkapan perang. Enggak bawa baju perang, ya, enggak bawa pedang yang terhunus sebagaimana orang-orang yang mau perang. Murni Rasul datang, ya, mengambil miqat di Ibir Ali, ya, lalu kemudian berangkat dengan kain ihram, ya, dan membawa hewan-hewan hadyu, hewan-hewan yang akan disembelih nanti, ya, dan datang kaum muslimin dengan kain ihram untuk menunjukkan kepada siapapun, termasuk orang-orang Quraisy, ya, kami datang tidak untuk perang, melainkan kami datang cuma buat ibadah. Setelah kami umrah udah kami balik lagi gitu. Nah kira-kira begitu. Dan itu ditunjukkan Rasulullah SAW tidak membawa pakaian perang, baju besi, pedang terhunus, ya, hewan tunggangan perang, enggak, ya, hewan di bawah, hewan hadyu yang enggak boleh dinaiki, di atasnya itu barang-barang bawaan, ya. Rasul sahabat hanya mengenakan kain ihram, ya, pedang pun hanya pedang untuk berjaga-jaga saja, gitu ya. Nah ketika kemudian datang mendekat kota Madinah, ya, orang-orang musyrikin Quraisy itu menghalangi mereka, ya. Mereka intinya tidak mengizinkan kaum muslimin hanya untuk umroh sekalipun. Walaupun Rasulullah SAW ingin menegaskan, ya, menunjukkan kami ini hanya untuk ibadah, nggak ada untuk perang, nggak ada untuk memerangi kalian, nggak ada, ya. Maka kemudian di perbatasan itu sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah terjadi negosiasi yang sangat alot, ya. Di antara mereka diutus tuh orang-orang untuk memastikan ini benar nggak Muhammad katanya masuk ke kota Mekah ini untuk hanya ibadah, bukan untuk perang gitu. Ya, jadi perbatasan itu terjadi negosiasi yang alot gitu. Ya. Tetapi sebelum itu begitu ya, ketika kemudian tersiar kabar
orang-orang musyrikin Quraisy ya, berdasarkan informasi yang didapati oleh Nabi SAW, mereka mau mobilisasi pasukan untuk menghalangi Nabi dan para sahabat masuk kota Mekah. Ya, lalu kemudian Nabi minta pendapat pada para sahabat. Ya, lagi-lagi yang ditanya adalah di antara Abu Bakar Siddiq. Aku meminta pendapat dan pandangan kalian. Ya, bagaimana? Kita teruskan saja atau udah kita balik lagi? Ya, kita teruskan berangkat masuk kota Mekah karena niat kita cuma untuk ibadah, bukan untuk perang, ya, atau kita pulang lagi, ya. Lalu apa jawaban dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Anda pergi dengan maksud untuk mengunjungi Baitullah Haram, bukan untuk perang atau untuk membunuh seseorang. Maka dari itu kata Abu Bakar, maju terus pantang mundur. Jika ada orang yang menghalang-halangi kita, maka kita lawan, gitu. Jadi kita mah datang niatnya ibadah. Kalaupun ada yang menghalang-halangi, ya apa boleh buat, kita lawan saja, gitu. Lalu kemudian karena saran dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq tersebutlah Rasulullah SAW mengatakan amdu ala ismallah, ya, lanjutkan perjalanan ya atas nama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW minta pandangan para sahabat, Abu Bakar menyampaikan pendapat, kita berangkat ke sini untuk ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk perang, bukan untuk bunuh seseorang. Ya udah berangkat aja, pantang mundur, kita berangkat. Kalau ada yang menghalang-halangi baru kita lawan, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW meneguhkan ya dengan mengungkapkan amdu ala ismallah, lanjutkan perjalanan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi, ketika mau masuk ke kota Mekah ya, ke tanah haram, sebelum masuk itu kemudian mereka sudah menjaga-jaga, jangan masuk ke wilayah ini, kata mereka. Terjadi negosiasi ya, diutuslah dari musyrikin Quraisy beberapa orang untuk memastikan mereka ini datang benar enggak untuk ibadah, untuk umrah, bukan untuk perang, gitu. Maka ada utusan Quraisy yang bernama Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah ya, Urwah kemudian dia negosiasi dengan Nabi SAW ya, dia mengungkapkan kalimat yang menyinggung perasaannya Abu Bakar Siddiq, menyinggung hatinya para sahabat, bukannya Abu Bakar. Kata dia apa? Ya Muhammad, kamu kumpulkan orang-orang dari berbagai kabilah, kemudian kamu bawa mereka ke negerimu untuk merusak dan mencerai-beraikannya. Ya, ketahuilah, kata Urwah, ya, kaum Quraisy semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, besar dan kecil, semuanya telah keluar mengenakan pakaian dari kulit macan. Maksudnya apa? Siap perang dan berjanji untuk menahan kalian masuk ke Mekah secara paksa. Ya, intinya Urwah ingin say war lah gitu. Urwah say war. Ya Muhammad, kalian mengumpulkan orang-orang berbagai macam kabilah. Ya, kalian kemudian datang ke negeri, maksudnya Mekah itu, untuk merusak dan mencerai-beraikannya. Dan ketahuilah oleh kalian, kata Urwah, ya, semua orang Quraisy, laki-laki, perempuan, besar kecil, semuanya telah keluar siap siaga mengenakan pakaian dari kulit macan. Ini tanda mereka siap perang dan berjanji untuk menahan kalian semua masuk kota Mekah dengan cara paksa, apapun resikonya, kata mereka begitu. Ya, sungguh aku melihat mereka. Nah, ini ada ungkapan yang menyinggung hatinya para sahabat. Sungguh aku melihat mereka tuh, sambil menunjuk itu kepada para sahabat ya, 1.400 orang itu oleh Urwah. Sungguh aku melihat mereka semua itu, yakni para sahabat Nabi, pasti sepertinya akan pergi meninggalkan, gitu. Jadi dia ghost itu para saywar ya, para sahabat ya, dan Nabi SAW dikatakan paling juga itu mereka akan pergi gitu. Setelah kami siapkan nih, kami akan menyiapkan pasukan besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan keluar untuk menghadang kalian masuk kota Mekah. Ya, dan aku melihat, kata Urwah, ya, mereka itu semua para sahabat maksudnya akan pergi meninggalkanmu, kata Urwah. Lalu Abu Bakar spontan mengatakan, hisabla bizrl allata. Bizrl allata maksudnya, maaf ya, ini agak kasar ungkapan Abu Bakar Siddiq ya. Hisablah itu kemaluannya Lata. Lata itu adalah berhalanya orang-orang Sakif, karena Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi berasal dari Sakif, Bani Sakif ya. Hisablah itu kemaluannya Lata. Itu Tuhan yang disembah oleh orang-orang Sakif, Bani Sakif ya. Apa kamu bilang? Kami lari meninggalkan beliau, kata Abu Bakar. Tidak, gitu. Jadi ketika Urwah mengatakan paling para sahabatmu itu akan pergi meninggalkanmu ya, lalu kemudian secara spontan Abu Bakar bereaksi, hisablah itu kemaluannya Tuhan kalian Lata ya. Apa kamu bilang? Ya, kami lari meninggalkan beliau.
kami lari meninggalkan Rasulullah. Tidak. Ya, lalu Urwah kemudian berkata, siapa itu? Ya, karena masih tersamar ya. Mereka menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Urwah berkata, seandainya bukan karena jasa yang pernah kamu berikan kepadaku, yang belum sempat aku tebus, niscaya aku akan meladeni kamu, gitu ya. Ternyata Urwah itu ya punya Abu Bakar itu pernah berjasa ya terhadap Urwah, gitu. Itu hebatnya Abu Bakar. Di mana-mana kemudian dia punya jasa besar sampai kemudian musuh pun itu gentar ya untuk meladeni Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar pernah punya jasa terhadap orang yang bernama Urwah, yang sahabat itu direndahkan oleh Urwah. Maka Abu Bakar berani berkata demikian ya, diantaranya tentu karena sebab keislaman ya, keimanan, dan juga karena Abu Bakar pernah berjasa terhadap Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, sikap Abu Bakar As-Siddiq yang berkata lantang, membela Nabi, meneguhkan keyakinan bahwa sahabat tidak akan pernah mundur. Ya, itu refleksi dari keluhuran dan keimanan ya, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah dan jangan kamu bersedih hati. Jadi kaum muslim itu apa? Wala tahinu, jangan lemah. Apalagi menghadapi orang kafir itu jangan lemah. Wala tahinu wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu kalau ngadepin orang kafir seperti Abu Bakar gitu. Jadi tidak lemah gitu, ketika digos lagi gitu. Ketika kemudian diancam ya kemudian menunjukkan sikap yang berani, tidak kemudian ngeper atau lemah. Maka ketika Urwah mengatakan, paling sahabatmu itu akan lari ya Muhammad. Ya, apa kamu bilang kata Abu Bakar? Ya, kami akan lari. Demi Allah tidak gitu. Ya, jadi menunjukkan apa? Sikap yang berani itu ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini sejalan dengan firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersikap lemah dan jangan juga bersedih ya, padahal kamu apa? A'laun. A'laun itu paling tinggi derajatnya, apalagi dibandingkan dengan orang-orang kafir. In kuntum mu'minin, jika kalian ya orang-orang yang beriman. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap Abu Bakar terhadap perjanjian Hudaybiyah? Ya, jadi kita tahu ya, setelah kemudian Rasul SAW, para sahabat nggak bisa masuk kota Mekah, ya dihalangi oleh mereka. Maka kemudian terjadi negosiasi. Oke, kalau begitu, ya kita buat perjanjian saja. Tahun ini kalian nggak boleh masuk. Kalian tahun ini nggak boleh masuk Mekah. Kalian boleh masuk tahun depan aja. Jangan sekarang. Ya, karena orang musyrik tuh lagi panas-panasnya hatinya itu karena mereka baru kalah perang Khandaq gitu. Ya. Nah, lalu kemudian dibuatlah perjanjian tertulis, ya itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, dirasakan sementara perjanjian Hudaybiyah itu dirasakan oleh sebagian sahabat itu apa? Itu tidak adil, berat sebelah, merugikan kaum muslimin gitu. Apa isinya? Isinya diantaranya begini. Siapapun orang Quraisy yang melarikan diri ke pihak Muhammad, Madinah maksudnya. Jadi orang Mekah, Quraisy yang lari ya ke pihak Muhammad, apakah karena dia masuk Islam atau karena apa, tanpa izin walinya, maka dia harus dikembalikan ke Quraisy, ke Mekah gitu. Satu ya, jadi kalau ada orang kafir, ya maaf ya, kalau ada orang Quraisy yang datang dari Mekah, apakah dia muslim atau kafir, dia datang tuh lari dari Mekah ke Madinah. Nah, tanpa izin walinya nggak mengizinkan, maka dia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Nah, tapi siapapun dari pihak Muhammad ya di Madinah yang lari ya melarikan diri ke pihak Quraisy ya ke Mekah, maka dia tidak boleh kembalikan kepada pihak Muhammad gitu. Nah, ini dirasakan nggak adil ini ya. Tapi apa sikap Abu Bakar Siddiq ya ketika sebagian sahabat itu merasakan ini nggak adil ini menunjukkan kita ini lemah gitu ya. Terutama yang bicara seperti itu adalah Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar luar biasa ya. Abu Bakar menaati dan perjanjian antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy tadi. Setelah tanya kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar Siddiq. Ya, ini dikisahkan sudah oleh Umar.
Lalu aku pun menemui Abu Bakar dan berkata kepada dia, ya Abu Bakar, bukankah beliau adalah Rasulullah? Maksudnya Rasul itu bukankah beliau Rasulullah? Abu Bakar menjawab, naam, ya benar. Nah, lalu kemudian Umar bertanya lagi, bukankah kita ini kaum muslimin? Abu Bakar menjawab, ya benar. Ya, dan bukankah mereka itu orang musyrik? Abu Bakar menjawab, iya benar. Ya, aku kembali berkata, lalu atas dasar alasan apa kita memberi posisi sebagai pihak yang lemah dalam agama kita? Nah, itu disebut kelemahan ya, karena tidak seimbang ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar menasihati Umar bin Khattab untuk meninggalkan sikap menentang dan tidak setuju terhadap Nabi SAW. Seraya Abu Bakar berkata, ya Umar, berpegang teguhlah, karena sungguh aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa yang benar pasti adalah apa yang diperintahkan kepada beliau, dan beliau tidak akan melanggar perintah Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan dan mengabaikan beliau. Jadi Abu Bakar meyakinkan Umar bahwa keputusan Nabi tidak salah. Abu Bakar meyakinkan Umar bahwa keputusan Nabi itu benar, ya, berdasarkan wahyu dari Allah, dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah Umar mereda. Setelah disadarkan, diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Awalnya nggak nerima, ini nggak seimbang ini, ya, perjanjian yang tidak fair, ya. Tapi Abu Bakar meyakinkan ini adalah perjanjian yang yang disetujui, ya, disepakati, ya, bahkan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana peran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perang Khaybar? Kita tahu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang Yahudi, ya, atau perang Khaybar inilah perang antara umat Islam dengan orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Jadi orang-orang Yahudi itu sebagian kan diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Ya, Yahudi Bani Qainuqa diusir Rasulullah karena mereka karena kekurang ajaran mereka terhadap wanita muslimah, juga membunuh pemuda muslim, ya, mereka tidak mau menyerahkan pelakunya. Akhirnya Rasul mengusir mereka. Sebagian lari ke Syam, sebagian meninggal menetap di Khaybar. Lalu Rasulullah SAW juga mengusir Yahudi Bani Nadir karena mereka hendak membunuh Nabi SAW. Nabi datang dengan pasukan dan mengusir orang-orang Yahudi Bani Nadir. Sebagian mereka ke Syam, sebagian lagi kemudian menetap di wilayah Khaybar. Ya, ini jaraknya 169 km dari Madinah. Nah, kemudian yang ketiga, Yahudi Bani Quraisyah dieksekusi laki-lakinya, semua laki-laki Yahudi, ya, yang dewasa dieksekusi Nabi karena pengkhianatan mereka pada perang Khandaq. Nah, jadi orang-orang Khaybar itu banyak Yahudi, sebagian itu orang-orang yang keluar dari Madinah. Ya, dan Khaybar adalah tanah subur pertanian yang terletak di utara Madinah. Jaraknya dengan Madinah 169 km. Perkampungan itu dikelilingi oleh benteng yang berlapis. Orang Yahudi menempati Khaybar di antaranya setelah diusir Rasulullah dari Madinah, ya, setelah mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Nabi itu sampai menyerang Khaybar? Kenapa Nabi sampai menyerang Khaybar, ingin melumpuhkan Khaybar? Karena disitulah orang-orang Yahudi menyusun makarnya untuk melampiaskan dendamnya kepada Nabi SAW, termasuk perang terakhir, yakni tahun ke-5 Hijriah, ya, perang Khandaq. Itu perang Khandaq itu otaknya siapa? Perang Khandaq itu otaknya Yahudi, ya. Dialah yang memprovokasi orang musyrikin, dia datang sendiri tokoh-tokohnya itu, ya, ke Mekah, ya, untuk memprovokasi orang-orang Quraisy lawan Muhammad. Datang lagi ke Bani Ghatafan lawan Muhammad. Dikoordinir itu, ya, disusun makar itu oleh orang Yahudi. Padahal orang Yahudi yang datang ke Madinah, ya, dalam dalam perang Khandaq itu cuma sedikit saja, yang banyak itu Quraisy dan Bani Ghatafan. Sisanya suku-suku kecil yang lain. Ya. Jadi Rasul tahu bahwa otak di balik perang Khandaq adalah orang Yahudi. Ini harus dilemahkan, kata Nabi. Karena kalau tidak mereka terus akan membuat makar kepada kaum muslimin. Ya. Maka Yahudi juga, ya, karena itulah Rasulullah SAW menganggap keberadaan Yahudi di Khaybar ini sangat berbahaya bagi keamanan Madinah dan bagi keamanan kaum muslimin.
Karena itu Rasulullah SAW menganggap penting untuk menghilangkan kekuatan Yahudi yang pada saat itu berpusat di Khaybar. Ya, maka Nabi SAW pada perang Khaybar itu membawa ya sekitar kurang lebih 1.400 orang yang hampir semuanya itu adalah orang-orang terlibat dalam perang dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah SAW datang ke Khaybar untuk melumpuhkan Khaybar, ya, memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi ya yang ada di Khaybar, karena mereka lah otak berbagai macam upaya untuk menjatuhkan Rasulullah SAW, untuk membunuh ya Rasulullah SAW. Nah, dalam pengepungan benteng Yahudi Khaybar, sebagian sahabat yang memberikan usulan ya kepada Rasulullah, yaitu apa? Menebangi pohon kurma di Khaybar. Karena Khaybar itu pohonnya sangat subur dengan pohon-pohon kurma, sehingga bisa melumpuhkan Yahudi Khaybar. Usul sebagian sahabat demikian. Awalnya usulan itu disetujui Rasulullah SAW, sehingga kaum muslimin pun bergegas untuk bersiap-siap melakukan penebangan pohon kurma itu. Lalu Abu Bakar Siddiq menemui Rasulullah, memberikan masukan, ya sebaiknya jangan dilakukan ya Rasulullah. Ini pasti akan merugikan kita. Baik nanti kita masuk Khaybar itu karena juga perang Khaybar dijanjikan juga kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merugikan kita ya Rasulullah. Kalaupun nanti kita menang misalnya, ya sementara kemudian pohon kurma habis, terus kemudian kita sendiri yang rugi, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian Rasulullah SAW itu mengikuti saran dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kaum muslimin membatalkan penebangan kurma ya karena karena usulan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu taala. Baik ya, rahmati Allah Subhanahu. Bagaimana peran Abu Bakar dalam Fathu Makkah? Ya, dalam Fathu Makkah. Nah, di antara bunyi perjanjian Hudaybiyah ya tahun ke-6 Hijrah itu ya, sebelum kita sudah sampaikan tadi ada perjanjian Hudaybiyah itu, isinya itu ya, di antara isinya siapapun yang ingin bergabung dengan pihak Nabi Muhammad dipersilahkan. Begitupun yang ingin bergabung dengan Quraisy itu dipersilahkan. Dari suku-suku yang ada nih. Jadi kan ada suku Quraisy itu yang besar ya, lalu kemudian ada Rasulullah SAW di satu pihak. Nah, sementara di sekitaran Mekah, Madinah itu ada suku-suku kecil tuh. Nah, isi perjanjian Hudaybiyah itu mengatakan siapapun yang ingin gabung dengan pihak Muhammad silahkan, diperbolehkan. Dan siapapun yang ingin bergabung dengan Quraisy juga silahkan. Nah, artinya adalah apabila yang bergabung dengan salah satu pihak, baik dengan Nabi Muhammad atau dengan orang-orang Quraisy, dianggap bagian dari pihak yang diikuti. Jadi kalau misalnya ada satu suku gabung dengan Quraisy, berarti suku itu adalah tidak terlepaskan bagian dari Quraisy. Kalau ada satu suku bergabung dengan Nabi Muhammad SAW dengan Madinah, maka mereka tidak bisa dilepaskan. Artinya mengganggu salah satu pihak, salah satu suku itu yang bergabung dengan pihak Quraisy misalnya, telah mengganggu Quraisy. Mengganggu suku yang bergabung dengan Nabi Muhammad SAW itu sama dengan mengganggu Rasul SAW. Nah, kira-kira begitu. Nah, dianggap sebagai bagian yang diikuti tadi. Masing-masing pihak tidak boleh melakukan serangan atau perang selama 10 tahun. Perjanjian Hudaybiyah itu. Ya, artinya kalau ada suku yang bergabung dengan Rasulullah, lalu suku itu diganggu, maka sama dengan mengganggu Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu ada suku Khuza'ah bergabung dengan Nabi, sementara Bani Bakar bergabung dengan Quraisy. Itu kira-kira begitu. Sementara dua suku itu selalu terlibat oleh peperangan. Suku Khuza'ah ya berkoalisi dengan Nabi, suku Bani Bakar berkoalisi dengan Quraisy. Nah, satu saat ya orang-orang Bani Bakar ini ya, pimpinan mereka Naufal ibn Muawiyah Ad-Daili itu bersama sukunya melakukan serangan ya pada malam hari ya terhadap suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah itu enggak menyangka mereka bakal diserang. Ketika itu mereka mau masuk ke Mekah karena sudah terjadi perjanjian Hudaybiyah kan. Jadi di perjanjian Hudaybiyah itu nggak boleh mengganggu, walaupun mereka bergabung dengan Nabi Muhammad, nggak boleh mengganggu gitu. Nah, satu saat ya ketika mereka ada di sekitaran Mekah, Naufal ibn Muawiyah dari Bani Bakar, sekutunya Quraisy gitu, itu melihat kesempatan. Wah, ini kesempatan nih. Mereka nggak bawa senjata, mereka dalam posisi yang tidak siap berperang. Maka yang dilakukan oleh Bani Bakar di bawah pimpinan Naufal itu apa? Menyerang suku dari Khuza'ah, menyerang mereka ya di dekat mata air Al-Watir ya, dan terdesak hingga ke tanah haram. Dan karena serangan tersebutlah 23 orang meninggal ya, dan secara diam-diam. Nah ini ya,
Quraisy, ya suku Quraisy memberi bantuan senjata kepada Bani Bakar. Nah, ini pelanggaran perjanjian yang luar biasa gitu. Pelanggaran perjanjian yang sangat besar karena orang-orang Quraisy khianat gitu, mengkhianati perjanjian. Diam-diam dia memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakar yang membantai suku Khuza'ah. Itu bahkan membiarkan terjadinya pembantaian. Gitu. Nah, ini udah jelas-jelas ini melanggar perjanjian. Sadar mereka itu melanggar perjanjian, ya. Mereka khawatir nih, wah ini pasti nih Muhammad tahu nih, ya, bahwa orang-orang Quraisy membiarkan terjadi pembantaian di Mekah, di tanah haram bahkan, dan sebagian di antara mereka diam-diam ngasih apa? Senjata. Karena sejatinya mereka pun Bani Bakar nggak siap perang. Lalu dari mana senjata itu dapati? Ya, tidak mungkin kecuali dari orang Quraisy gitu. Jadi, wah mereka udah menduga nih, waduh pasti ini tahu nih Muhammad, kata mereka gitu. Lalu akhirnya apa? Mereka mengutus Abu Sufyan berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah dan para sahabat, ya, untuk merevisi perjanjian, ya. Kalau tidak dikatakan minta maaf, merevisi perjanjian, ya, karena apa? Karena kemudian pasti Nabi SAW tahu, dan memang demikianlah. Ada orang-orang dari suku Khuza'ah yang langsung mengirimkan pesan kepada Nabi. Mereka mengutus beberapa orang untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan berita bahwa sekutunya Quraisy, yakni Bani Bakar, telah membantai ya suku mereka, yakni suku Khuza'ah. Mereka ingin minta pertolongan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata inilah berkah dari perjanjian Hudaybiyah. Itulah barokah dari perjanjian Hudaybiyah. Karena itulah nanti Rasulullah SAW menyiapkan pasukan, ya, 10.000 orang untuk Fathu Mekah, untuk membuka Mekah, ya, menaklukkan Mekah dengan Islam. Nah, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara orang yang didatangi Abu Sufyan selain Nabi adalah Abu Bakar itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu orang yang terpandang gitu, orang yang kira-kira kalau Abu Sufyan datang, kenapa Abu Sufyan mendatangi Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu suaranya didengar oleh Nabi gitu. Nah, terbuktikan dalam beberapa hal suaranya, pendapatnya Abu Bakar yang disetujui oleh Nabi. Maka Abu Sufyan itu mendatangi Abu Bakar selain sebelumnya dicuekin oleh Rasulullah. Lalu dia datang kepada Abu Bakar Siddiq, ya, tujuannya agar mau memperbaharui, agar kaum muslimin mau memperbaharui perjanjian damai dan memperpanjang masanya gitu. Sehingga kemudian apa yang mereka lakukan terhadap suku Khuza'ah, ya, itu kemudian itu dimaafkan. Ya, lalu kemudian mereka bertanya, ya Abu Bakar, tolonglah gitu ya, perbaharui perjanjian. Ya, ada sesuatu itu dilobi oleh Abu Sufyan. Lalu apa jawaban dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan jiwarku, ya, maksudnya pemberian jaminan keamanan atas suaka adalah mengikuti jiwarnya Rasulullah. Jadi pemberian suaka, jaminan keamanan itu saya ikut Rasulullah. Sungguh demi Allah, kata Abu Bakar, ya, seandainya aku mendapati ada semut memerangi kalian. Nah, ini bayangin, ini bahasa kiasannya Abu Bakar. Kalau seandainya aku mendapati ada semut memerangi kalian, tentu aku akan membantu semut itu memerangi kalian. Maksudnya apa? Kalaupun, ya ini kan kiasan yang luar biasa gitu. Kalaupun cuma ada semut yang itu datang memerangi kalian, ya, dalam posisi itu pasti saya akan berada di pihak semut itu untuk memerangi kalian. Nah, itu ungkapan dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Abu Sufyan untuk menegaskan tidak, ya, tawaran kalian, ya, aku mengikuti bagaimana sikap Nabi. Sikap Nabi A, saya ikut A. Sikap Nabi B, saya ikut B. Nah, itu jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq. Disinilah kemudian terlihat kecerdasan dan kepiawaian politik Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada keimanan kuat kepada kebenaran yang ia teguhi. Maka di hadapan Abu Sufyan yang menyatakan secara lantang tanpa sedikit pun takut bahwa dirinya siap untuk bertempur dengan Quraisy dengan segenap kemampuan dan potensi, ya, bahwa seandainya mendapat ada semut memerangi Quraisy, pasti ia akan membantu semut tersebut dalam memerangi mereka orang-orang kafir musyrikin Quraisy gitu. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa posisi Abu Bakar luar biasa penting karena sekian banyak usulan Abu Bakar diterima oleh Rasulullah, ya, maka orang yang diantaranya didatangi oleh Abu Sufyan selain Rasulullah, lalu kemudian Umar, ada Ali ibn Abi Thalib, ada Fatimah, ya,
ada Utsman bin Affan, dan yang didatangi setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar bersikap tegas, ya, sungguh ya jaminan atau jaminan keamananku mengikuti jiwarnya Rasulullah, ya, sungguh ya demi Allah, seandainya aku mendapati semut yang memerangi kalian, aku ikut di belakang semut untuk memerangi kalian. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ya ketika akan direncanakan tuh perang Fathu Mekah, jadi Rasulullah SAW itu betul-betul merahasiakan Fathu Mekah. Ya, sampai-sampai kepada istrinya Rasulullah SAW, yakni Aisyah radhiyallahu anha, jangan bocorkan rencana ini kepada siapapun. Ya, jangan bocorkan. Ya, kecuali nanti Rasul yang mengizinkan gitu. Maka ketika Abu Bakar itu main ke rumah putrinya, ya di Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu sedang menggiling gandum agak sedikit banyak, itu nggak biasanya. Ya, Abu Bakar kemudian bertanya, ini buat apa? Ya, Aisyah waktu sedang menyiapkan bajunya Rasulullah, baju perangnya Rasulullah, sedang menggiling gandum untuk Rasulullah dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Abu Bakar wajar kemudian menaruh, bukan curiga ya, kemudian pertanyaan, ini ada apa gitu loh. Lalu Abu Bakar bertanya kepada putrinya itu, ya wahai putriku, untuk keperluan apa kau buat makanan ini? Aisyah diam, nggak menjawab, karena itulah pesan Nabi. Ya, lalu Abu Bakar bertanya lagi, apakah? Nah, jadi kalau tadi kan pertanyaan jawaban bebas gitu ya, maksudnya untuk apa ini? Ya, makanan ini buat apa? Aisyah nggak menjawab. Nah ini, lalu kemudian Abu Bakar bertanya dengan pertanyaan iya tidak gitu. Apakah Rasulullah ingin melakukan perjalanan untuk misi militer? Ya, seharusnya kan jawabannya iya atau tidak. Tapi Aisyah tetap diam. Lalu Abu Bakar nanya lagi, barangkali mungkin Rasulullah ingin melaksanakan misi militer menghadapi Bani Ashfar, orang-orang Romawi. Aisyah tetap diam. Dan Abu Bakar bertanya lagi, barangkali mungkin Rasulullah ingin melakukan misi militer terhadap penduduk Najd. Ya, Aisyah tetap diam. Abu Bakar kemudian bertanya lagi, barangkali mungkin Rasulullah ingin melaksanakan misi militer terhadap Quraisy. Ya, Aisyah tetap diam, ya, tanpa menjawab sepatah kata pun. Kenapa? Karena itulah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bicara kepada siapapun. Hatta yang nanya ini adalah ayahnya, Abu Bakar Siddiq. Ya, Aisyah tetap diam. Lalu kemudian datang ke Rasulullah SAW. Datang kemudian, lalu kemudian Abu Bakar bertanya. Kalau Aisyah kan pesannya memang nggak boleh bicara apapun. Lalu Rasulullah SAW takut misalnya takut misalnya kalau dibolehkan nanti Aisyah akan menjauh kepada siapapun yang bertanya gitu. Ya. Nah ketika datang Rasulullah SAW, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda ingin melakukan perjalanan? Rasul menjawab iya. Nih, karena menjawab yang bertanya Abu Bakar. Ya, maka Rasul percaya kepada Abu Bakar. Ya, kalau yang bertanya yang lain mungkin Rasulullah SAW nggak akan menjawab gitu. Ya, nah ini menunjukkan bahwa betapa kedekatan Nabi dengan Abu Bakar, betapa Abu Bakar dekat dengan Nabi. Ya, sehingga kemudian jawaban Abu Bakar dijawab oleh Nabi. Ya, apakah Anda ingin melakukan perjalanan? Rasulullah SAW menjawab, nah betul. Abu Bakar sedikit kembali bertanya, apakah Anda ingin melancarkan aksi militer terhadap Bani Asfar? Beliau mengatakan tidak. Abu Bakar bertanya kembali, terhadap Quraisy? Rasul menjawab iya. Nah, gitu. Nah, baru ketika menjawab Quraisy iya, baru Abu Bakar tahu bahwa apa yang disiapkan oleh putrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha, dalam rangka untuk Fathu Mekah, ya, menaklukkan, membebaskan kota Mekah dari kekufuran, ya. Nah, seterusnya dirahmati Allah, ya. Lalu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bukankah antara Anda dan mereka itu masih berlangsung gencatan senjata? Perjanjian Hudaybiyah, nggak boleh perang selama 10 tahun. Ya, itu diketahui seluruhnya oleh sahabat. Lalu Rasulullah SAW berkata, tidaklah kamu dengar tentang apa yang mereka perbuat terhadap Bani Ka'ab, ya, suku Khuza'ah yang kemudian di dalam kota Mekah, sekutunya Nabi, sekutu Madinah, ya, itu kemudian dibantai oleh Bani Bakar, ya, dan dibantu oleh Quraisy. Ini melanggar perjanjian. Nah, kira-kira begitu. Ya, kata Nabi SAW, ente belum dengar apa yang mereka lakukan terhadap sekutu kita, ya. Lalu kemudian Abu Bakar langsung bersikap proaktif, responsif, langsung bersiapkan diri juga menyertai sang Panglima Agung yakni Rasulullah SAW dalam misi besar Fathu Mekah, ya. Sementara sebagian orang tuh belum tahu sama sekali. Jadi Rasulullah SAW menyiapkan pasukan tanpa memberitahukan kemana arah pasukan itu, ya. Dan Abu Bakar sudah tahu lebih dulu karena
mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW. Para sahabat Muhajirin dan Ansar pun ikut berangkat bersama Rasulullah tanpa ada satupun orang yang absen. Ya, jumlah mereka berasal 10.000 orang pasukan. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk ke Mekah dalam posisi Fathu Mekah, ya. Ketika Rasul mulai masuk Mekah, pada saat Fathu Mekah dan di samping beliau ada Abu Bakar As-Siddiq. Lagi-lagi bersama terus dengan Nabi. Maka beliau melihat kaum perempuan ya, mereka itu menampari pipi-pipi kuda. Lalu beliau tersenyum kepada Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Hasan ibn Thabit?" Nah, Hasan ibn Thabit ini siapa? Ini penyairnya Nabi SAW. Ya, min Ansar, dari kalangan Ansar. Ya, lalu Abu Bakar menyandungkan bait-bait syair yang dikemukakan, yang yang pernah dikatakan dibuat oleh Hasan ibn Thabit, dan Abu Bakar itu hafal ya apa yang dikatakan oleh Hasan ibn Thabit. Ya, maka kemudian katakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, adimna khailana in lam tarauha, ya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu kemudian tuthirun naqa'a mau'iduha kada, ya, ini ungkapan syair ya, karena yang menyatakan adalah Hasan ibn Thabit, kuda kami tidak layak hidup jika belum kalian saksikan dalam serangan menerbangkan debu pada tempat yang tertuju kada, yakni daerah dekat Mekah. Ya, yubarinal asinnata mus'idatin ala aktafihal asluz zima'u. Kuda-kuda itu balapan dengan lesatan mata tombak, ya, menapaki bubukitan, di atas punggung mereka terdapat tombak yang haus. Tazallu jiyaduna mutamattiratin tulattimuhunna bil khumrin nisa'u. Kuda-kuda kami dengan gesit tetap siaga menyerang musuh dengan kecepatan tinggi bagi air menghujani. Yang melawan serangan hanyalah pakaian penutup aurat dari wanita-wanita yang ketakutan terhadap musuhnya. Ya, jadi ketika kemudian melihat wanita-wanita Arab itu seolah ketakutan, ya, Abu Bakar As-Siddiq menyenandungkan syair sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Maka dalam Fathu Mekah, ya, pada momentum Fathu Mekah pun Abu Bakar mendapatkan kenikmatan luar biasa. Setelah sebelumnya ibunya masuk Islam pada awal-awal, lalu kemudian berikutnya diikuti oleh ayahanda Abu Bakar As-Siddiq, yakni Abu Quhafah, ya, yang ketika itu masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar waktu itu menuntun ayahandanya dari rumah menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakar, tidakkah engkau biarkan aku saja yang mendatangi ayahmu?" Nah, ini lihat sikapnya Nabi, ya. Walaupun beliau adalah Nabi utusan Allah, tapi ketika Abu Bakar membawa ayahnya menemui Rasul SAW, Rasul mengatakan, "Ya Abu Bakar, biar aja saya yang datangin ayahmu. Jangan kemudian kamu bawa ayahmu kepadaku," kata Nabi SAW. Ya, walaupun pada akhirnya ketika itu Rasulullah SAW, ya, Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq pada Fathu Mekah masuk Islam di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, peran Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Nah, Rasulullah SAW mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, yakni 30.000 mujahidin. Ya, dalam perang ini Rasulullah SAW ingin melawan Romawi. Jadi apa sebab perang Tabuk? Itu karena orang-orang Romawi, ya, raja Romawi, kaisar Romawi itu mengeksekusi, ya, suku-suku kabilah yang sebelumnya bergabung dengan Romawi lalu menjadi sekutunya Nabi, lalu masuk Islam dan jadi sekutunya Nabi, itu dihukum oleh mereka. Dihukum oleh Kaisar Romawi. Kabilah-kabilah yang masuk Islam waktu itu dieksekusi, ya, oleh pasukan orang-orang Romawi. Maka Nabi SAW geram, ya, ketika mendengar banyak berita bahwa suku-suku yang bergabung dengan Nabi SAW itu dieksekusi oleh mereka. Maka Nabi menyiapkan pasukan berjumlah 30.000 orang mujahidin. Kenapa? Ini pasukan yang paling besar pada saat itu. Kenapa Nabi menyiapkan pasukan sebesar itu? 30.000 orang mujahidin. Ya, karena apa? Karena sebab pasukan dihadapin besar. Ya, ada yang mengatakan sampai 250.000 orang pasukan. Maka Nabi mengerahkan, bahkan mengumumkan secara terbuka
ya. Padahal jarang-jarang Nabi mengumumkan secara terbuka sebuah peperangan kecuali di antaranya adalah perang Tabuk. Maka ketika pasukan kaum muslim sudah berkumpul di Thaniyatil Wada, ya ini daerah yang kemudian dekat ya, perbatasan di dekat Madinah. Maka selanjutnya Rasulullah SAW ingin mengangkat para amir, para panglima, para komandan, dan para pembawa panji perang. Lalu Rasulullah menyerahkan panji yang paling besar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi jangan lupa bahwa di antara panglima perang pada perang Tabuk adalah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mohon kepada Rasulullah SAW agar mendoakan kaum muslimin. Nah, jadi perlu kita fahami bahwa perang Tabuk ini perang yang maka disebut Jaisul Usrah. Ini Jaisul Usrah itu, Usrah. Jadi perang yang sangat sulit gitu. Perang yang sangat sulit. Kenapa? Satu, ini dilakukan pada musim panas. Ya, jadi panas di Arab itu, ya, itu tidak sebagaimana panas di kita. Panas di kita paling 30 derajat Celcius. Kalau panas di Arab itu hampir 40, di atas 40 derajat Celcius. Panas luar biasa. Jadi kalau kering itu betul-betul kering. Hembusan angin kalau panas itu betul-betul panas luar biasa gitu. Ya, saya pernah berapa kali umroh misalnya ke itu pada musim panas, itu panas luar biasa. Di dalam hotel dingin, keluar dari hotel itu masya Allah panasnya gitu. Hembusan angin itu seperti ada apinya gitu ya, panas luar biasa. Kami berangkat menuju Tabuk di tengah cuaca yang sangat panas. Lalu kami pun beristirahat di satu tempat dan kami diserang dahaga luar biasa. Sampai-sampai kami mengira leher kami akan putus, kata mereka. Saking hausnya mereka. Bahkan sampai ada seorang motong untanya, lalu ia meras kotoran lalu meminumnya. Ya, sedangkan sisanya diletakkan di dadanya gitu. Jadi unta itu kan biasanya menyimpan air ya. Jadi air yang kemudian disimpan oleh unta itulah yang diminum oleh mereka. Jadi mereka menyembelih unta diantaranya hanya untuk meminum airnya. Ya, air yang kemudian disimpan dalam punduknya unta tadi. Jadi musim panas luar biasa pengaruh terhadap kaum muslim. Lalu Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, sungguh Allah senantiasa memberikan kebaikan antara Anda dalam doa. Maka dari itu berdoalah kepada Allah." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Apakah kamu menginginkannya?" Abu Bakar menjawab, "Iya, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah. Ya, meminta pertolongan Allah. Maka belum sampai Rasul menurunkan kedua tangannya, hingga langit pun terlihat akan menurunkan hujan. Ya, kemudian awan-awan hitam. Lalu gerimis pun mulai turun, kemudian semakin deras hujan. Lalu orang-orang memenuhi apa yang mereka bawa dengan air. Jadi kantung-kantung persiapan perbekalan air itu kemudian ditadahkan ya sehingga kemudian dipenuhi oleh air hujan. Kemudian kami berjalan untuk melihat-lihat dan ternyata hujan hanya turun di tempat di mana kami istirahat saja. Luar biasa. Jadi kemudian mereka mengira itu hujan merata di semua tempat, tapi ternyata tidak. Ya, ternyata hujan itu hanya ada di sekitar pasukan aja. Di luar itu kemudian kering. Ya, itu masya Allah. Ya, itu karena apa? Karena usulan doanya dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang yang awalnya kehausan luar biasa, ya merasakan kesejukan karena hujan, dan mereka pun mendapatkan air untuk kemudian diminum oleh mereka. Dan rahmat Allah yang juga sangat fenomenal tentunya adalah apa? Yakni sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq pada perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini perang yang diumumkan Nabi, ya, diumumkan oleh Nabi SAW, dan kemudian para sahabat pun didorong untuk berinfak dengan infak yang terbaik. Kenapa? Karena untuk membiayai peperangan itu besar. Bayangkan 30.000 orang pasukan itu butuh berapa ribu ekor unta, banyak sekali, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW membuka para sahabat, ya, mendorong para sahabat untuk berinfak. Ya, siapa yang punya kemampuan menyediakan hewan tunggangan, ya sedekahkan untuk hewan tunggangan. Yang kemudian punya makanan, sedekahkan untuk bekal perjalanan, di perjalanan. Ya. Jadi, pada perang Tabuk Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk berinfak karena dalam jarak perjalanan itu ditempuh sangat jauh. Ya, jumlah kaum musyrikin dan juga jumlah kaum musyrikin juga sangat besar. Nah, Rasulullah menjanjikan pahala besar dari Allah bagi orang-orang yang bersedia untuk berinfak. Maka sahabat pun berlomba-lomba berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang paling besar infaknya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Utsman bersedekah dengan sedekah sangat besar. Di pangkuan Nabi, Utsman bersedekah 1.000 dinar. Ya, di kantong diserahkan oleh Utsman 1.000 dinar.
Lalu kemudian Utsman juga bersedekah dengan ratusan ekor unta untuk dijadikan sebagai kendaraan perjalanan. Bismillah. Nah, tetap dirahmati Allah. Sementara itu Umar bin Khattab menyedekahkan separuh hartanya, dan Umar mengira bahwa ia akan mengungguli Abu Bakar dalam hal infak ini. Ya, jadi kebetulan waktu itu Umar sedang ada rezeki, ya. Lalu kemudian Umar dengan percaya dirinya menyedekahkan setengah hartanya dan mengira bahwa Abu Bakar tidak akan berinfak sebesar itu. Ya, dalam hal ini Umar sendiri yang mengatakan, satu hari Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk sedekah. Nah, ini pada perang Tabuk maksudnya. Dan kebetulan waktu itu aku punya harta. Lalu aku berkata dalam hati, jika suatu hari aku berhasil mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, maka inilah saatnya. Karena sebelumnya nggak pernah Umar bisa mengalahkan Abu Bakar dalam hal amal solihnya. Ya. Lalu aku pun datang dengan kepada Rasulullah SAW dengan separuh hartaku. Rasulullah SAW berkata, ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Lalu aku menjawab, sama seperti yang saya sedekahkan. Artinya sama, itu artinya setengahnya. Jadi ketika misalnya Umar menyedekahkan misalnya 1.000, apa yang ditinggalkan untuk keluargamu, kata Nabi, ya 1.000 juga. Ya sama dengan apa yang aku sedekahkan ini. Ini pun fantastis sebenarnya. Menyedekahkan setengah harta itu luar biasa. Nah sementara itu Abu Bakar ternyata datang dengan membawa seluruh harta yang dimilikinya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Enggak ada kecuali Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perang Tabuk pada saat itu. Maka Umar mengatakan, saya tidak akan bisa mengalahkan Anda selamanya. Masya Allah. Ya, itu bagaimana perlombaan amal soleh di kalangan para sahabat, dan itu sah-sah saja gitu. Ya, iri dalam hal amal soleh kebaikan itu perkara yang sangat diperbolehkan. Termasuk diantaranya ya Abu Bakar terhadap Umar terhadap Abu Bakar dan seterusnya. Baik ya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya demikian ya apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya sudahi, wal-'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada guru kita yakni Ustaz Lutfi Afandi yang sudah berbagi ilmu di kesempatan pagi yang berbarokah ini. Mungkin langsung pada tanya jawab nih Ustaz ya. Alhamdulillah kita tadi ada beberapa pertanyaan ya yang saya coba kumpulkan dari jamaah. Yang pertama mungkin Ustaz terkait mengapa sih Ustaz, kenapa ada yang bertanya mengapa ada kelompok Syiah yang mengutuk sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sedangkan jasanya dalam Islam itu sangat luar biasa Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, begini ya. Jadi ya inilah ujian fitnah dari kalangan di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa ada kalangan Syiah yang emang kebencian terhadap Abu Bakar, Umar itu begitu luar biasa gitu. Padahal jasanya Rasul sendiri menjamin Abu Bakar masuk surga gitu ya, Umar masuk surga. Ada 10 orang dijamin Allah masuk surga, tapi kemudian ya bahkan dikafirkan oleh mereka orang-orang Syiah. Apa sebabnya? Sebabnya ini karena masalah kedengkian saja sebenarnya. Ya, kedengkian terhadap apa? Kedengkian karena mereka meyakini itu ya bahwa kekhalifahan setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya jatuh kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga nggak ada masalah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu. Ini lagi-lagi ya para penggembira ini yang kemudian orang-orang munafik gitu ya, yang kemudian memanas-manasi masalah gitu dengan alasan tertentu gitu. Ya, jadi mereka meyakini setelah Rasulullah SAW itu harusnya Ali bin Abi Thalib gitu ya, dengan alasan ahlul bait ya. Abu Bakar As-Siddiq itu laisa min ahlil bait, bukan ahlul bait gitu ya. Akhirnya kemudian dihembus-hembuskanlah fitnah ya, termasuk kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dengan fitnah keji begitu rupa ya. Nah, saya nggak sanggup menyampaikan apa fitnah-fitnah mereka terhadap orang-orang dekatnya Nabi SAW. Jadi intinya kenapa? Karena kedengkian sebenarnya ya, karena kedengkian kemudian mereka menghasut orang-orang sampai kemudian mereka membenci sahabat-sahabat mulia sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat-sahabat mulia yang lain gitu. Jadi sebenarnya karena masalah kedengkian saja gitu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada yang bertanya juga nih Ustaz, kalau dilihat gitu ya, disimpulkan dari
paparan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Masya Allah Ustaz, sangat luar biasa, pertolongan Allah itu sangatlah dekat nih Ustaz. Namun Ustaz, terkadang kami khawatir sampai saat ini Ustaz, Islam ini belum tegak ya. Terkadang kami khawatir belum tegaknya karena kemaksiatan kami Ustaz. Ya, sedangkan para sahabat dulu ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Ya, nah ini ya. Jadi ini bagus sekali self introspection ya buat kita, introspeksi diri buat kita, bahwa jangan-jangan kemudian Allah Subhanahu wa taala belum memberikan nasrullah, pertolongannya kepada kita itu karena maksiat yang kita lakukan gitu. Jadi ini self introspection yang luar biasa baik gitu ya. Tetapi yakinlah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala kan menjanjikan kemenangan ya buat kita kaum muslimin. Bahwa nanti akan tegak kembali khilafah Islamiyah, bahwa kemudian kembali nanti umat Islam akan menguasai bumi ya, dengan berbagai macam keterangan yang tentu kita yakini kebenaran, dan yakinlah satu saat nanti pasti Allah dengan caranya itu ya membersihkan kaum muslimin gitu ya. Nanti akan terpisah tuh mana orang-orang yang ikhlas karena Allah, mana orang-orang nifaq, munafik, mana orang-orang fasik, itu pasti nanti akan terpisahkan dengan sendirinya. Sebagaimana terpisahkannya antara kotoran-kotoran besi ketika dipanaskan ya oleh api yang sangat panas, lalu akan terpisah mana besi, mana kotoran-kotoran dari besi itu, mana karat-karatnya itu. Ya, cuman kita nggak tahu Allah alam itu pada saat kapan. Ketika nanti satu saat pasti akan terlihat jelas ya pemisahnya nanti, mana orang-orang yang mukhlis, mana orang-orang beriman, mana orang-orang yang hanya jadi jadi runtah gitu ya, jadi kotoran-kotoran besi, karat-karat besi itu. Ya, kita tahu ya kalau ketika kemudian besi dipanaskan itu sebelumnya berkarat, dia nanti akan berguguran tuh. Ya, apa yang berguguran itu ya karat-karat besi. Begitupun saat ini kaum muslimin itu seperti besi yang dikelilingi oleh karat-karat itu. Gak henti-hentinya kan kita melihat mengelus dada. Yang ngomong membenci Islam ternyata orang Islam. Ya, yang kemudian menghantam Islam tiap hari orang Islam. Yang kemudian dia di KTP-nya Islam. Tiap hari begitu. Nah, ini kalau saya ibaratkan ini seperti kotoran-kotoran besi, seperti karat-karat besi. Suatu saat nanti dengan caranya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ini orang-orang ini pasti akan terlepas dari kita nih. Ya, tentu dengan ujian yang juga berat pasti nanti gitu. Wallahu alam apa momentumnya gitu. Nah, sehingga nanti akan terpisah dengan sangat jelas ya, orang-orang munafik dengan sendirinya pasti akan tersingkirkan. Orang-orang jadi benalu dalam Islam dengan sendirinya pasti akan tersingkirkan. Maka tinggallah orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang ikhlas di dalam Allah Subhanahu wa taala. Gitu insyaallah ya. Jadi yakinlah gitu. Sekarang mungkin kita mengira ya Rabb, boleh jadi Allah belum berikan pertolongan kepada kita karena dosa maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, tetapi saatnya nanti ya akan terpisah tuh mana hak, mana batil, mana orang-orang ikhlas, mana orang-orang munafik. Ya, nanti akan terlihat sendiri. Insyaallah ya, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ya adalah menjadi bagian dari orang-orang yang beriman tadi, orang-orang ikhlas tadi, tidak menjadi duri dalam daging dalam kaum muslimin, hanya memberikan beban bagi kaum muslimin, apalagi tentu naudzubillah ya merecoki atau mengganggu ya, atau kemudian malah menyerang Islam dan kaum muslimin. Itu yang terjadi sekarang kan gitu. Berapa banyak yang kemudian kita mengelus dada itu yang menyerang Islam itu bukan orang kafir, ternyata dari kalangan kaum muslimin. Inilah yang selalu membuli Islam, kaum muslimin, simbol-simbol Islam dan kaum muslimin. Ya, satu saat saya yakin betul mereka itu akan terpisah gitu. Ya, sebagaimana terpisahnya kotoran-kotoran besi, karat-karat besi ketika dipanaskan dengan panas yang luar biasa. Gitu ya, wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, tidak terasa nih waktu sudah menunjukkan pukul 7. Mungkin karena waktu kita juga terbatas, tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan. Di akhir mungkin jika ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement Ustaz dari tema yang kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbarokah ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di medan jihad itu seperti apa? Kami persilakan tafadhol Ustaz. Ya. Baik, saudara dirahmati Allah, tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, maka salah satu ibrah yang bisa kita petik adalah bahwa keberanian itu bukan menyangkut tentang postur tubuh, bukan menyangkut tentang tinggi besarnya atau kecilnya seseorang, tetapi
menyangkut tentang iman dan nyali seseorang. Ya, maka Abu Bakar yang terlihat misalnya kurus, ya, tidak sebagaimana Umar yang badannya besar, tinggi, tetapi kenapa Abu Bakar menjadi orang yang sangat berani? Karena Abu Bakar satu punya iman, ya, yang kemudian membuat nyalinya Abu Bakar ya tidak kalah, ya, sebagaimana sahabat mulia Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat mulia yang lain. Maka kemudian bagi kita kaum muslimin, ya, ikutilah, ya, tanamkanlah akidah yang kokoh dalam diri kita sehingga nanti umat Islam itu akan punya izzah, kemuliaan, ya, keberanian, ya, di hadapan orang-orang kafir itu, ya, tidak memandang lagi-lagi besar tingginya seorang, tegap atau tidaknya seseorang, ya, tetapi ketika iman sudah tertanam dalam dada seseorang, maka pasti akan muncul keberanian dan akan terlihat izzahnya, ya, di hadapan orang-orang kafir. Dan kita tentu tidak boleh lemah, ya, di hadapan mereka orang-orang kafir. Ya, demikian Ustaz Ihsan. Baik, Masya Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada guru kita yakni Ustaz Lutfi Afandi yang sudah berbagi ilmu di kesempatan pagi yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat dan